Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Farah Salita. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat to-do list menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Nah sebenarnya menurut saya pembuatan to-do list ini sangat membantu kita ya teman-teman dalam mengerjakan sesuatu. Karena dengan adanya to-do list, kita bisa menentukan skala prioritas kira-kira apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga nantinya semua pekerjaan atau aktivitas yang mau kita lakukan itu bisa diselesaikan dengan lebih terarah. Oke, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Jadi sebelumnya saya juga sudah menyiapkan contoh to-do listnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bentukannya di situ terdapat kolom total job, pending, completed, terus juga di situ terdiri dari beberapa job yang akan kita kerjakan, dan ada juga di bagian status ada checklist box-nya. Semisal kita sudah menyelesaikan job 1, terus kita checklist. Nah, tampilannya jadi berubah ya teman-teman. Di situ untuk nama jobnya tercoret, lalu pendingnya tinggal 9, completednya 1, dan di situ ada status bar yang menunjukkan persentase berapa pekerjaan yang telah diselesaikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita checklist di bagian kolom status itu, maka status barnya akan berubah ya teman-teman, mengikuti dengan persentase berapa jumlah job yang sudah kita selesaikan. Oke, langsung aja kita buat. Jadi di sini teman-teman siapkan dulu tabelnya. Pertama itu ada untuk nomor, lalu berikutnya job, terus status, dan yang terakhir itu remarks. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik shift lalu tahan sembari mengklik kolom C, D, E, F. Terus teman-teman pilih rata tengah agar lebih rapi. Nah kalau sudah, teman-teman bisa blok lagi bagian judul tabelnya itu untuk di bold. Selanjutnya teman-teman bisa atur aja mau seberapa lebar kolomnya untuk bagian nomor, job, status, dan remarks. Di sini teman-teman bisa blok lagi untuk membuat tabelnya disesuaikan dengan jumlah job yang mau teman-teman tulis. Terus kita kasih border. Di sini saya pilih yang more borders. Jadi kita bisa atur nanti mau garisnya itu setebal apa dan pakai warna apa. Nah, teman-teman bisa pilih yang itu. Lalu untuk warnanya di sini saya pilih warna biru. Terus jangan lupa untuk diklik outline dan juga inside. Nanti tampilannya akan seperti itu ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Supaya tampilannya lebih menarik, di sini saya tambahkan lagi bordersnya. Jadi saya blok dulu tabelnya yang mau dikasih border. Lalu untuk stepnya itu sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa pilih yang more borders. Terus untuk pilihan tebal garisnya itu sama seperti tadi. Untuk warnanya juga sesuaikan dengan warna sebelumnya. Dan kalau yang tadi kan kita pilihnya outline dan inside ya. Kalau yang ini kita pilih yang outline saja lalu klik OK. Terus di bagian atas kita blok lagi, kita kasih warna di dalamnya yaitu warna yang senada dengan warna garis tabelnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk garis-garis per kolomnya itu kan masih kelihatan ya teman-teman. Itu bisa kita hilangkan dengan klik menu view, lalu di bagian grid lines itu kita hapus checklistnya. Oke, jadi seperti ini ya nantinya kalau sudah dihapus grid linesnya. Untuk judul jangan lupa dikasih warna juga kolomnya. Oke, berikutnya kita akan mengisi bagian kolom nomor. Biasanya kan kalau nomor itu diketik manual ya teman-teman, satu-satu. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencoba otomatis. Jadi ketika kita ketik jobnya itu kan otomatis nomornya muncul. Nah, caranya itu teman-teman bisa ketik sama dengan lalu
ketik sequence, tambah lagi rumus konta, dan teman-teman di sini bisa blok aja di bagian kolom job. Jadi teman-teman pilih yang bagian kolom job. Lalu setelah itu teman-teman bisa tutup kurung dulu dan di enter. Nanti akan muncul seperti itu ya teman-teman, ada bacaan calc. Nah, ketika kita ketik job, misalkan di sini saya ketik menentukan tema. Nah, itu otomatis nomornya akan muncul nomor 1. Lalu yang kedua misalkan menyusun proposal. Di sini akan muncul nomor 2 dan seterusnya ya teman-teman. Kalau misalkan kita hapus jobnya, itu dia otomatis nomornya juga ikut terhapus. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Tapi ketika kita hapus semua di bagian kolom job, itu kan ada bacaan calc ya di bagian kolom nomor. Nah, gimana cara menghilangkannya? Itu teman-teman bisa tambahkan rumus if error di sebelum sequence. Jadi sebelum sequence itu teman-teman ketik if error, lalu di bagian paling belakangnya teman-teman tambahkan rumus jika kosong maka kosong. Jadi kosong itu ditandai dengan tanda petik 2 lalu ditutup kurung dan enter. Nah, jadi nggak ada bacaan calc-nya lagi ya teman-teman. Tapi tetap nanti ketika kita ketik di job, itu akan muncul otomatis nomor di bagian kolom nomornya. Nah, di sini kita ketik ulang lagi, misalkan menentukan tema dan tujuan program. Lalu kita klik enter dan akan muncul nomor 1 ya teman-teman. Terus misalkan yang kedua kita lanjut itu menyusun proposal. Nah, dia akan muncul lagi dan seterusnya. Di sini saya akan selesaikan dulu untuk ketik jobnya. Udah diisi semua jobnya, lalu kita blok lagi dan pilih yang rata kiri agar terlihat lebih rapi. Terus di situ juga saya atur lagi ukuran kolom jobnya. Nah, di bagian status teman-teman bisa blok, lalu pilih ke menu insert. Setelah itu teman-teman pilih yang checkbox. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk remarks-nya ini terserah teman-teman mau isi apa. Misalkan di sini untuk bagian job pengajuan proposal ternyata perlu revisi. Nah, teman-teman bisa tulis komentarnya di situ. Misalkan di sini untuk job pertama kita sudah selesai, terus kita checklist di bagian status, itu kan gak ada yang berubah ya teman-teman tampilannya. Nah, kita akan bikin gimana caranya biar di bagian jobnya itu bisa tercoret ya judulnya. Nah, itu caranya teman-teman blok bagian kolom job, lalu teman-teman klik Alt plus O dan D secara bersamaan, terus klik yang new rule. Teman-teman pilih yang use a formula to determine. Terus untuk formula values-nya teman-teman klik yang di bagian kolom status ya, yang status pertama itu. Nah, itu kan nanti munculnya sama dengan $8. Itu untuk dolarnya kita hapus, jadi nanti tinggal sama dengan E8. Terus teman-teman bisa klik format. Nah, di situ teman-teman bisa atur mau tulisannya nanti seperti apa, ataukah seperti ini yang dicoret. Terus juga teman-teman bisa pilih untuk warnanya nanti seperti apa. Kalau sudah klik OK, nanti akan tampilannya seperti ini previewnya, lalu klik OK lagi, lalu klik apply dan OK. Nah, dia akan otomatis ya teman-teman. Jadi ketika kita checklist di bagian status, nanti untuk nama di jobnya akan berubah seperti itu. Oh ya, di sini jangan lupa teman-teman bagian atasnya itu bisa kita blok lagi, lalu kita satukan kolomnya untuk diberikan judul pada tabelnya.
Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat bagaimana caranya memunculkan kotak-kotak yang di atas ini ya teman-teman, yang ada total job, pending, dan completed. Caranya itu teman-teman bisa bikin sheet baru. Di sini sheetnya yang pertama kita namain misalkan to do list. Terus sheet yang kedua itu misalkan kita namakan supporting ya. Berikutnya teman-teman bisa bikin judul namanya dulu, nama tabelnya. Yang pertama itu ada total job, terus berikutnya itu ada pending, selanjutnya itu ada completed. Kalau sudah, teman-teman bisa klik shift lalu tahan, pilih kolom B, C, D, E, F, lalu pilih yang rata tengah agar terlihat lebih rapi. Dan di sini juga teman-teman bisa atur mau berapa lebar untuk kolomnya. Jangan lupa untuk setiap judul dari tabelnya itu kita blok lagi, terus kita pilih yang bold. Selanjutnya teman-teman bisa gabungkan untuk baris 3 dan 4 di bagian total job, pending, dan juga completed. Next kita akan kasih border. Caranya sama seperti sebelumnya, kita pilih yang more borders. Lalu di situ teman-teman bisa sesuaikan garisnya dan juga warnanya. Terus pilih outline, kita klik lagi OK. Jangan lupa di bagian judul tabelnya itu kita bisa kasih warna. Di sini saya kasih warna yang agak gelap, lalu di bawahnya itu kita kasih warna yang agak terangan. Untuk kolom pending dan completed juga sama ya teman-teman, caranya seperti itu. Di sini kita warnain agar nantinya tampilannya lebih menarik. Nah, kalau sudah bagian total job itu kita kasih rumus sama dengan, lalu klik konta, terus kita blok di bagian sheet to do list yang kolom job. Terus teman-teman bisa tutup kurung, klik enter. Nah, di situ akan muncul 10 ya, sesuai dengan total job yang ada di sheet to do list. Jangan lupa di bold. Terus untuk yang pending, teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu ketik countif, pilih yang di sheet to do list, terus kita blok yang bagian kolom status. Jangan lupa kita ketik juga rumus false, terus tutup kurung lalu enter. Nah, yang pending itu berarti total job yang belum terselesaikan ya teman-teman. Berikutnya untuk yang completed itu sama dengan, lalu ketik countif, terus kita blok di bagian sheet to do list yang status. Terus kalau yang tadi pending kan itu kita kasih rumus false ya. Nah, kalau yang ini kita kasih rumus true. Terus tutup kurung lalu enter.
Kalau sudah selesai, kita akan memindahkan kolom-kolom ini ke bagian sheet to do list. Nah, caranya itu teman-teman bisa copy dulu gambarnya yang total job, lalu balik lagi ke sheet to do list, terus teman-teman bisa klik kanan, terus setelah itu pilih yang paste spesial, pilih yang paling bawah yang link gambar. Di sini teman-teman bisa atur dulu gambarnya, bisa kita naikin. Untuk kolom pending dan completed sama ya teman-teman, caranya seperti tadi. Jadi kita copy dulu, lalu kita balik ke sheet to do list, terus paste spesial, pilih yang link gambar. Kalau sudah, teman-teman bisa klik shift lalu tahan, pilih gambarnya yang total job, pending dan completed, lalu klik picture format. Terus di situ teman-teman bisa pilih yang align top dan yang distribute horizontal. Nah, kalau sudah, di sini bisa kita cek ya teman-teman. Misalkan kita hapus checklistnya, dia akan merubah pending 9, completed 1. Kita checklist lagi, dia akan merubah lagi ya, menyesuaikan dengan total job yang sudah kita selesaikan. Nah, berikutnya kita akan membuat caranya gimana sih untuk menampilkan bar persentasenya. Di sini kita harus balik lagi ke sheet supporting, lalu di bagian kolom B yang angka 10 itu kita ganti nama kolomnya jadi total underscore job. Begitupun yang kolom pending yang angka 7 itu kita ganti nama juga menjadi pending. Terus juga yang completed yang angka 3 itu kita ubah juga nama kolomnya menjadi completed. Kalau sudah terubah seperti ini, teman-teman bisa balik lagi ke sheet to do list, lalu klik kolom yang di atas itu yang mau kita munculkan status barnya. Berikutnya teman-teman bisa ketik rumusnya, yaitu sama dengan if error, lalu value-nya kita pilih yang completed yang tadi udah kita namain di sheet supporting, dibagi dengan total job, lalu tambahkan rumus jika kosong maka kosong yang tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini jadi 0,3 ya teman-teman. Itu bisa diubah dulu menjadi persen, lalu di bold juga. Nah, udah berubah ya teman-teman, jadi seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan bordernya, more borders, terus bisa dipilih ketebalan garisnya dan juga warnanya mau seperti apa. Terus jangan lupa klik yang outline, klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan mengedit lagi bagaimana caranya agar warna pada barnya itu mengikuti dengan jumlah persen job yang sudah kita selesaikan. Nah, caranya teman-teman bisa klik kolomnya, lalu klik ALT plus O dan D, klik new rule, terus pilih yang bagian format all cells. Di bagian format stylenya kita ganti jadi data bar, lalu di bagian minimum type-nya itu ganti jadi number, value-nya 0, terus maksimum type-nya number juga, dan value-nya itu kita ganti menjadi 1. Terus di sini juga teman-teman bisa merubah warnanya, kira-kira ntar warnanya mau seperti apa. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK, lalu klik apply, terus klik OK lagi. Nah, dia akan muncul ya teman-teman seperti ini. Jadi ketika kita checklist di bagian kolom status, itu nanti bagian
judul nama pada job, terus juga pending completednya, dan juga status bar persennya itu akan berubah mengikuti dengan total job yang sudah kita kerjakan ya teman-teman. So, sekian video dari saya terkait dengan membuat to-do list menggunakan Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.